Pernahkah kita mendengar pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang mengajar, ayo senangkan hati Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkatimu. Bukankah seringkali kita mendengar statement tersebut? Ayo senangkan hati Tuhan, puji dan sembah Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkatimu. Jujur saja, saya tidak sependapat dengan pemikiran atau paradigma mereka. Apa yang menjadi dasar dari ketidaksetujuan saya? Ada dua spirit yang saya temukan yang harus kita konfrontasi dari statement di atas. Yang pertama, di balik statement tersebut, maka ada spirit pengamen. Saya ulang kata ini, ada spirit pengamen. Alasan atau motivasi seorang pengamen menghibur kita adalah demi pemberian kita. Saya ulang, ini penting sekali. Alasan atau motivasi seorang pengamen menghibur saudara dan saya adalah demi pemberian kita. Sebenarnya mereka tidak digerakkan oleh ketulusan saat melakukannya. Terbukti, saat kita tidak memberikan apa yang mereka harapkan, yaitu sejumlah uang, setelah mereka menyanyi, menghibur kita, maka pasti sebenarnya mereka kecewa. Karena dasar dari mereka menghibur kita adalah demi memperoleh pemberian kita. Dan bukankah ini yang sering kali terjadi? Ada banyak orang yang sedang kecewa kepada Tuhan karena mereka merasa sudah menyenangkan hati Tuhan. Mereka sudah memuji dan menyembah Tuhan. Mereka sudah merasa melakukan praise and worship, tetapi sepertinya Tuhan tidak memberi apa-apa. Dan tanpa sadar akhirnya ada banyak orang yang sebenarnya kecewa. Kita harus membedakan antara seorang pengamen dan seorang penyembah. Saya ulang, ini penting. Kita harus bisa membedakan antara seorang pengamen dan seorang penyembah. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23, jelas firman Tuhan katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa, saya tertarik dengan kata ini, sebab Bapa menghendaki, di dalam terjemahan yang lain digunakan kata Bapa mencari penyembah demikian. Jadi Tuhan sudah sangat jelas mengatakan lewat ayat ini bahwa yang dia cari adalah penyembah, bukan pengamen. Bahkan dia tidak mencari penyembahan, saudara. Saya ulang, ini penting. Bahkan sebenarnya Tuhan tidak mencari penyembahan. Karena yang dia cari adalah penyembah. Coba bedakan dua kata ini, yaitu penyembah dan penyembahan. Saya ulang, ini penting sekali statement ini. Bahwa sebenarnya yang dia cari bukan penyembahan bahkan. Karena yang dia cari adalah penyembah. Apa bedanya? Penyembah itu adalah pribadi. Sedangkan penyembahan adalah produknya. Saya ulang, ini penting. Penyembah adalah pribadi, sedangkan penyembahan adalah produknya. Ternyata Tuhan lebih merindukan dan menikmati hubungan dengan kita lebih daripada sekedar nyanyian-nyanyian kita. Sangat disayangkan karena ada banyak orang percaya yang sedang tersesat dalam pengertian akan kebenaran ini. Di mana kita lebih mementingkan nyanyian yang bertemakan tentang Tuhan daripada sebuah hubungan antar hati dengan Tuhan. Dan saat kita menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan tentang Tuhan, maka kita sedang merasa bahwa kita sedang menyembah Tuhan selama ini. Apakah penyembahan kita hanya sebatas nyanyian yang bertemakan tentang Tuhan? Ingat bahwa ternyata Tuhan ingin mengoreksi kita, bahwa sebenarnya tanpa sadar ada banyak sekali kita memiliki spirit pengamen dan bukan spirit penyembah. Yang kedua, hal yang kita perlu konfrontasi dari statement yang berkata, ayo senangkan hati Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkatimu. Yang pertama tadi adalah, yang saya sedang konfrontasi hari ini adalah spirit pengamen. Dan yang kedua, saya melihat ada spirit yang perlu kita konfrontasi, yaitu spirit suap. Mengapa saya katakan spirit suap? Tanpa disadari berapa banyak roh suap sebenarnya telah menguasai dan bahkan telah
menggerakkan tindakan-tindakan kita selama ini. Ingatlah, esensi roh suap adalah memberi supaya. Saya ulang, ini penting. Esensi dari roh suap adalah memberi supaya. Tanpa sadar kita sedang berupaya menyuap Tuhan dengan pemberian kita supaya Dia memberkati kita. Kita menaikkan pujian penyembahan sebagai bentuk suap supaya kita diberkati oleh Tuhan. Camkanlah ini, bahwa Tuhan memberkati kita bukan karena kemampuan kita dalam menyenangkan hatinya. Adalah salah ketika saudara berpikir, saudara mempercayai bahwa Tuhan itu memberkati kita bukan karena kemampuan kita menyenangkan hatinya. Tetapi Tuhan memberkati kita karena status kita. Bukan karena kemampuan kita menyenangkan hatinya. Dia adalah Bapa dan kita adalah anaknya. Itulah dasar dari Dia memberkati saudara dan saya. Jika esensi suap adalah supaya, maka esensi dari penyembah adalah karena. Ini penting untuk saudara renungkan. Jika esensi dari roh suap itu adalah supaya Tuhan, supaya Tuhan. Saya melakukan ini supaya Tuhan melakukan ini. Maka esensi penyembah adalah karena. Ingatlah bahwa Tuhan tidak tergila-gila dengan penyembahan kita. Tapi Dia tergila-gila dengan diri kita. Bedakan itu. Tuhan tidak tergila-gila dengan penyembahan kita. Tetapi Dia tergila-gila dengan diri kita. Yang Dia cintai adalah bukan kemampuan kita dalam menyanyi lagu-lagu bertemakan tentang Dia. Tapi yang sebenarnya Dia rindukan adalah hati kita. Karena Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat mencintai kita. Maka sebenarnya itulah yang menjadi dasar dari seharusnya semua penyembahan-penyembahan kita. Saya berdoa supaya kita mulai mengoreksi total dari penyembahan kita. Jangan-jangan selama ini penyembahan kita digerakkan oleh spirit pengamen. Yang kedua, tanpa sadar, jangan-jangan semua penyembahan kita selama ini digerakkan oleh spirit suap. Di mana kita melakukan supaya. Seharusnya bukan supaya, tapi karena. Mungkin saudara berkata kepada saya, bahwa saya menyembah bukan untuk supaya diberkati. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa seringkali kita menyembah Tuhan demi kita bisa mengalami kenikmatan rohani. Kenikmatan rohani yang saya maksudkan adalah di saat kita menyembah Tuhan, kita merasakan sukacita, kita merasakan sejahtera, kita merasakan kelegaan. Dan tanpa sadar sebenarnya kita menyembah Tuhan demi kita merasakan pengalaman itu. Bukankah sebenarnya ketika kita menyembah demi kita mengalami hadirat Tuhan, maka kita jatuh pada ketidaktulusan? Saudara tidak perlu menyembah untuk saudara bisa mengalami hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah sebuah realita dan bukan sebatas perasaan. Bukankah kehadiran Tuhan di dalam diri kita dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu membuat sebenarnya hadirat Tuhan menjadi sebuah pengalaman harian kita. Setiap saat, setiap waktu sebenarnya kita mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Karena di saat kita menyembah Tuhan, kita mengalami kelegaan atas beban-beban kita. Kita mengalami ketenangan. Tapi bukan untuk itu kita menyembah Tuhan. Bukan untuk demi mengalami perasaan kenikmatan rohani. Karena kita menyembah bukan supaya, tapi kita menyembah karena. Renungkan kata itu. Kita menyembah bukan supaya, tapi kita menyembah karena. Karena Tuhan telah memberkati kita. Terima kasih untuk semua pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang kita alami di saat kita menyembah Tuhan. Tapi bukan itu yang menjadi pengejaran kita. Karena di saat kita menyembah, kita berfokus kepada pribadi Tuhan,
bukan kepada apa yang Dia dapat berikan dan Dia dapat kerjakan bagi kita. Motivasi penyembahan kita kepada Tuhan seharusnya bukan didasari oleh apa yang Tuhan akan berikan, atau juga bukan didasari oleh apa yang Tuhan dapat berikan bagi kita. Tetapi karena paling sedikit ada dua hal. Ini penting yang menjadi sebuah dasar kebenaran untuk kita hidup sebagai penyembah-penyembah di hadapan Tuhan. Yang pertama, apakah yang menjadi dasar dari motivasi semua penyembahan kita sebenarnya? Yang pertama adalah jati diri Tuhan, bukan demi mendapat pemberian Tuhan. Saya ulang, apa motivasi penyembahan kita seharusnya? Yang pertama adalah karena jati diri Tuhan, bukan demi mendapat pemberian-pemberian dari Tuhan. Ingatlah, Tuhan adalah pencipta kita, dan Dia menciptakan kita untuk menjadi penyembahnya. Jika Tuhan sepertinya tidak memberkati kita, saya ulang ya, jika Tuhan sepertinya tidak memberkati kita, tapi percayalah, sebenarnya Tuhan selalu memberkati kita. Sangat disayangkan seringkali kita tidak mengenali berkat-berkat-Nya, karena sebenarnya Tuhan selalu memberkati kita. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah seperti ini, betapa pentingnya untuk kita menyadari bahwa jika Tuhan sepertinya tidak memberkati kita, memberikan apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, maka kita pun sebenarnya harus tetap menyembahnya. Sementara saya merenungkan hal ini, saya jadi teringat akan sebuah ayat yang lain dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 22. Ini yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Saya tertarik dengan pernyataan Tuhan Yesus dalam ayat ini, bahwa ternyata di mata Tuhan, isu penyembahan adalah berbicara tentang isu pengenalan. Menurut saya adalah hal yang ironis jika kita tidak rindu untuk semakin mengenal pribadinya, tetapi kita terus mencoba untuk memberikan penyembahan kita kepadanya. Saya ulang, menurut saya adalah ironis jika kita tidak rindu untuk semakin mengenal Tuhan, tapi kita terus mencoba memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Ingatlah, kualitas penyembahan kita kepada Tuhan sebenarnya tidak akan pernah melebihi dari level pengenalan kita terhadapnya. Aneh, semakin saudara bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bukan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Tuhan, bedakan itu. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita termotivasi untuk menyembahnya. Ingat, saya mencatat bahwa penyembahan adalah sebenarnya reaksi spontan saat seseorang mengalami penyingkapan akan jati diri Tuhan. Saya ulang, ini penting sekali, bahwa penyembahan adalah reaksi spontan saat seseorang mengalami penyingkapan akan jati diri Tuhan. Itu sebabnya mari jangan sebatas membutuhkan Tuhan, tapi mulai belajar untuk menangkap kerinduan hati Tuhan, untuk kita bukan cuma hanya sebatas ditolong olehnya, dipelihara olehnya, tapi kita makin hari bertumbuh dalam kerinduan untuk mengenal hati Tuhan. Karena ternyata semakin engkau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, secara otomatis maka semakin engkau rindu untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Itu adalah motivasi yang pertama. Seharusnya motivasi penyembahan kita bukan didasari oleh demi mendapat pemberian dari Tuhan, tapi kita menyembah karena jati diri Tuhan. Yang kedua, saya mencatat di sini bahwa motivasi penyembahan kita seharusnya digerakkan oleh apa yang telah Dia berikan, bukan demi apa yang Dia akan berikan. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa spirit suap itu digerakkan oleh supaya. Tapi spirit penyembah itu adalah karena. Mengapa kita menyembah Tuhan? Karena Dia adalah pribadi yang luar biasa. Bukankah berkat yang terbaik dan termahal yang Tuhan pernah berikan bagi saudara dan saya adalah saat Yesus mati menggantikan kita?
itu lebih berharga daripada sebatas dia memberikan sejumlah uang yang saudara minta dan doakan. Ada hal yang paling mahal yang Tuhan sudah karuniakan sebenarnya bagi kita, dan itu adalah alasan yang cukup untuk membuat kita menjadi penyembah selama-lamanya. Apakah itu? Dia mati untuk kita. Dia mati menggantikan kita. Dia mati menyelamatkan kita. Dia mati menebus kita. Itu adalah alasan yang kuat dan alasan yang cukup untuk membuat kita hidup sebagai penyembah-penyembah di hadapan Tuhan. Belum cukupkah kematian Yesus untuk memberi alasan untuk kita menjadi penyembah di hadapannya? Ataukah kita masih menuntut untuk Tuhan memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita imani selama ini, untuk memberikan alasan untuk kita menyembah Dia hari ini? Daud berkata, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Berapa banyak di saat kita melupakan kebaikan Tuhan di masa lalu, akhirnya kita kehilangan alasan untuk menyembah Dia hari ini. Mari renungkan nasihat Daud. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dia bukan cuma hanya memelihara kita, tapi Dia menyelamatkan kekekalan kita. Dia berkorban memberikan tetesan darah terakhir bagi saudara dan saya. Dan bagi saya, itu sudah cukup untuk memberikan alasan saya menyembah Dia. Hari ini, putuskan untuk menyembahnya, bukan karena apa yang Dia dapat berikan, tapi apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Dasar dari Daud membangun pondok Daud, di mana saat itu dia melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan non-stop 24 jam sehari. Dan itu dilakukannya selama berpuluh-puluh tahun. Nah, apa dasar Daud membangun pondok Daud? Bukanlah supaya, tetapi karena. Ini penting, itu sebabnya saya perlu ulang, bahwa dasar dari Daud membangun pondok Daud bukanlah supaya, tetapi karena. Daud hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan supaya Tuhan menyenangkan dirinya. Nah, inilah yang membedakan Daud dengan kita. Daud hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan supaya Tuhan menyenangkan dirinya. Jadi dasar dari penyembahan Daud kepada Tuhan bukan supaya Tuhan menyenangkan dirinya. Daud menyadari bahwa dirinya berhutang penyembahan kepada Tuhan atas semua kasih karunia-Nya yang dia sudah nikmati selama ini. Daud sadar diri, siapa dirinya tanpa Tuhan. Seringkali kita lupa diri. Di saat kita lupa diri, maka akhirnya kita kehilangan motivasi dan dasar untuk hidup sebagai seorang penyembah di hadapan Tuhan. Ingat, Daud sadar diri, siapa dirinya tanpa Tuhan. Sedangkan banyak orang percaya justru berpikir bahwa Tuhanlah yang justru berhutang kepada mereka. Daud menyadari bahwa dia berhutang penyembahan kepada Tuhan atas semua berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepadanya. Sedangkan yang ironis, justru saudara dan saya seringkali berpikir bahwa Tuhanlah yang justru berhutang kepada kita. Marilah kita evaluasi ulang dasar dari penyembahan kita selama ini. Bagaimana kira-kira kualitas penyembahan kita di masa sulit seperti ini? Hari ini, masa-masa ini memang identik dengan kesulitan. Kita mengalami kesulitan dalam semua aspek hidup kita. Tapi seharusnya semua itu tidak menyulitkan kita untuk tetap menyembahnya. Karena ingat, kita memiliki 1000 alasan untuk tetap menyembahnya. Kalau toh seandainya Tuhan tidak memberikan apa yang kita doakan, tidak memberikan apa yang kita imani, bukan berarti kita kehilangan alasan untuk tetap menyembahnya. Saya akan tutup sharing saya dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Nabi Habakuk telah mendapat sebuah pewahyuan yang luar biasa, dan inilah yang seharusnya menjadi dasar dari penyembahan kita selama ini dan di masa yang akan datang.
Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya diberkati ketika Tuhan ingatkan ayat ini, bahwa ternyata kehidupan Habakuk boleh goncang. Banyak hal yang benar-benar menyulitkan hidupnya. Kesulitan demi kesulitan dialami olehnya. Tapi itu tidak menjadikan alasan untuk dia tidak menyembah Tuhan. Karena dasar daripada penyembahannya bukan karena apa yang Tuhan dapat berikan dan akan berikan, tapi sebenarnya apa yang telah dia berikan. Ingat saudara, yang Tuhan sedang cari hari-hari ini adalah bukan pengamen, tapi penyembah. Saya sungguh berdoa supaya setiap kita tidak hidup sebagai seorang pengamen di hadirat Tuhan, tapi kita menjadi seorang penyembah dalam hadirat Tuhan.